Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silakan masuk Bu Ida. Mengganggu boleh? Boleh Bu, tidak ganggu Bu. Iya. Iya. Ada yang siap bisa saya bantu Bu Ida? Iya, ini rencananya saya akan mengadakan supervisi. Nah, ini saya mau minta pencerahan lah. Oh seperti Gimana itu. biar lancar Oh, gitu. sharing bareng ya Bu ya. Iya, sharing Oh, bareng. begitu. Baik Bu Ida. Jadi nanti kita rencanakan kita sharing bareng atau coaching menjadi 3 tahapan ya Bu ya. Tahap yang pertama nanti kita coaching pra observasi dulu. Kemudian nanti saya mencoba untuk masuk atau observasi di kelasnya Bu Ida, boleh ya Bu ya? Boleh. Dan setelah itu nanti kita adakan coaching lagi atau diskusi pasca observasi seperti itu. Baik Bu Ida, kira-kira nanti materi apa yang akan Bu Ida ajarkan pada kegiatan pembelajaran? Rencananya untuk supervisi besok saya akan melanjutkan materi baru, yaitu menyatakan keberadaan benda, orang, binatang dan yang lain-lainnya dengan menggunakan deris dan dera. Oke, berarti Bu Ida akan menyampaikan materi tentang ungkapan deris dan dera terkait keberadaan orang, benda, dan binatang seperti itu ya Bu. Oke. Terus kira-kira nanti Bu Ida pada kelas apa dan jam keberapa itu? Rencananya di kelas 8C jam 1 dan kedua. Kelas 8C jam 1 dan kedua. Berarti hari apa itu? Hari Kamis. Hari Kamis. Oke, baik ya. Terus nanti kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ida capai pada kegiatan tersebut? Di sini ada 2 tujuan. Yang pertama mengidentifikasi dulu. Jadi anak-anak kita mengidentifikasi penggunaan kalimat deris dera, ya, agar anak itu paham ya dengan tepat. Kemudian yang kedua menerapkan fungsi sosial, struktur teks, fungsi kebahasaan pada beberapa gambar. Nanti saya akan memberikan gambar dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan apa yang ada di dalam gambar tersebut. Oke, berarti ada 2 tujuan ya Bu? Iya. Yang pertama adalah mengidentifikasi keberadaan atau nama-nama benda, binatang menggunakan ungkapan deris dan dera, kemudian mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan terkait ungkapan deris dan dera. Oke, bagus sekali Bu Ida. Kira-kira nanti apa yang Bu Ida harapkan dari akhir diskusi kita hari ini Bu Ida? Intinya saya mengharapkan bahwa saya itu akan mengetahui apa saja yang akan saya lakukan dan hal-hal apa yang perlu saya siapkan sebelum proses supervisi nanti. Baik. Iya. Apa yang harus disiapkan ya Bu ya? Iya. Terkait media ataupun nanti strategi seperti apa gitu ya Bu ya? Betul. Ya. Sejauh ini persiapan apa yang sudah Bu Ida lakukan untuk mendukung proses pembelajaran tersebut Bu? Saya sudah mulai menyiapkan membuat RPP dan mulai mengumpulkan media-media. Media-media ya. Iya. RPP sudah, media sudah. Nah, kalau boleh tahu media apa yang sudah Bu Ida siapkan untuk pembelajaran besok itu? Untuk mempermudah anak nanti membuat kalimat, saya menggunakan gambar. Gambar. Iya. Gambarnya itu diambil dari mana Bu? Saya ambil dari internet. Dari internet. Ya. Apakah hanya satu jenis gambar atau bermacam-macam Bu? Bermacam-macam gambar. Bermacam-macam gambar. Berbagai macam tema dari isi gambar tersebut. Gitu ya. Iya. Jadi membuat anak menjadi termotivasi untuk belajar Iya, ya Bu ya. iya. Oke, bagus sekali. Terus kira-kira nanti strategi pembelajaran apa yang akan Bu Ida gunakan dalam pembelajaran tersebut? Di sini saya menggunakan metode problem based learning. Problem based learning. Kegiatan ini, ya. Apakah nanti anak juga ada kegiatan diskusi ataupun presentasi seperti itu Bu? Iya, ada. Jadi nanti setelah saya memberikan gambar, anak mengamati gambar, kemudian membuat kalimat-kalimat berdasarkan apa yang ada pada gambar. Kemudian anak berdiskusi dengan teman sebelahnya berkaitan dengan gambar itu, pola kalimat dari sejarah. Kemudian setelah itu anak mempresentasikan di depan hasil karya kalimatnya mereka. Luar biasa nih Bu Ida. Berarti awalnya Bu Ida membagikan dulu atau menunjukkan gambar ya Bu ya. Iya. Kemudian anak mendiskusikan untuk membuat kalimat menggunakan deris dan dera ya Bu. Iya. Setelah itu mereka harus presentasi seperti itu ya. Nah, nanti ada timbal balik dari Bu Ida seperti itu ya. Iya. Ya. Kemudian menurut Ibu Ida ini kira-kira apa yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran agar kegiatan pembelajaran Bu Ida ini berjalan dengan lancar dan optimal seperti itu Bu? Saya membutuhkan dukungan dari pihak sekolah ya, dari kepala sekolah, kemudian
rekan-rekan sejawat juga penting ya buat saya agar proses pembelajarannya itu lebih lancar. Iya. Ya, bagus sekali Bu Ida, dan saya harapkan dan saya doakan mudah-mudahan kegiatan seperti itu nanti ya, saya masuk kelas Bu Ida bisa berjalan dengan lancar, anak-anaknya termotivasi semua dan semakin suka dengan bahasa Inggris seperti itu. Amin, ya. Semoga sukses Bu Ida. Amin, Ya. terima kasih. Bu. Ya, sama-sama, makasih. Silakan duduk Bu. Bagaimana kabarnya Bu Tri Haryati? Alhamdulillah sehat ya? Pak Ustaz. Alhamdulillah sehat. Ya. Iya. Oh iya Bu Ida, ini kenalkan Bu Tri Haryati nanti akan membantu kita atau mengamati proses coaching kita, coaching pasca observasi seperti ini. Ya. Bisa kita mulai Bu Ida? Bisa. Iya. Selamat datang juga ya untuk Bu Tri Haryati. Iya, iya. Kita buka dulu ya Bu Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Laila Fafida selaku guru yang telah selesai melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kami hormati juga Ibu Tri Haryati ya sebagai pengamat untuk kegiatan coaching pasca observasi kali ini. Ya, mari kita mulai untuk kegiatan kali ini. Jadi kemarin Bu Tri dari Bu Ida itu baru melakukan proses pembelajaran. Proses pembelajaran di kelas, saya sebagai observernya. Dan hari ini kita akan melakukan proses coaching pasca observasi. Nanti minta bantuan Putri untuk memberikan masukan ataupun pengamatan terkait proses kita dalam coaching itu. Baik Bu Ida, saya ingin tanya dulu ini, bagaimana kabarnya Bu? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Setelah kemarin melakukan proses pembelajaran pada hari Kamis, hari ini kita baru bisa untuk melakukan kegiatan coaching pasca observasi. Saya ingin tahu ini Bu Ida, bagaimana perasaannya setelah melakukan proses pembelajaran Bu? Ya, setelah kemarin supervisi, perasaan saya cukup senang ya, karena selama pembelajaran anak-anak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Sebagian besar menguasai model kalimat dari sejarah dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Cukup senang anak karena di situ ada disediakan beberapa gambar-gambar. Ya. Cuma ada sih beberapa yang kelihatan kurang fasih, ya, ada yang kelihatan ngantuk atau mungkin kurang sehat ya. Jadi anak ada yang cenderungnya diam, terus kurang begitu mengikuti pelajaran dengan baik gitu. Berarti itu adalah sedikit kekurangan ya, Bu ya? Iya. Kekurangan yang Bu Ida hadapi dalam proses pembelajaran kemarin ya? Iya. Ya. Kalau boleh menyampaikan terkait dengan proses pengamatan kemarin, sebenarnya proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik Bu Ida ya. Saya ceritakan sedikit mulai dari kegiatan pendahuluan. Bu Ida sudah menyampaikan mulai dari membuka dengan salam, kemudian mengabsensi siswa, kemudian memotivasi siswa untuk bersemangat dalam belajar, kemudian juga tidak lupa Bu Ida menyampaikan teknik penilaiannya, mulai dari penilaian sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Kemudian pada kegiatan inti pun Bu Ida sudah melakukan menyampaikan materi dengan baik, mulai dari pemberian media yang bermacam-macam, ada gambar, kemudian ada buku teks juga ya Bu. Dan anak pun terlihat kemarin beberapa melakukan presentasi di kelas. Ya, memang walaupun ada beberapa yang mungkin sedikit pasif ya seperti itu. Baik, kira-kira kalau menurut Bu Ida, apa yang membuat murid itu menjadi tumbuh kembali Bu motivasinya? Karena seperti yang tadi disampaikan, ada beberapa yang cenderung pasif seperti itu. Bagaimana meningkatkan motivasi anak tersebut? Menurut saya murid-murid membutuhkan pembelajaran yang lebih aktif lagi agar anak itu lebih tertarik. Pembelajaran
inovatif, lebih kreatif, kemudian menyenangkan dan tidak monoton yang bisa membuat murid itu mungkin bosan ya. Itu juga saya seharusnya memberikan kesempatan kepada murid-murid agar lebih bisa berpikir lebih kritis lagi dalam bereksplorasi sesuai dengan minat bakat mereka masing-masing. Kalau menurut Bu Ida, apakah anak-anak itu tertarik dengan belajar bahasa Inggris? Tertarik. Ya, alhamdulillah tertarik. Sejauh ini tertarik ya. Nah, kira-kira menurut Bu Ida, tindakan atau rencana apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang Bu Ida hadapi itu selama proses pembelajaran? Rencananya untuk kedepannya saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik lagi agar siswa lebih termotivasi belajar bahasa Inggris, seperti penggunaan video pembelajaran, kemudian games, bermain peran, kemudian menggunakan berbagai alat peraga yang menarik itu dan lain-lainnya. Luar biasa. Iya, jadi motivasi tuh loh Pak. Iya, semangat Iya. untuk belajar bahasa Kebetulan Inggris. sekolah kita ada banyak LCD Ibu, Iya, jadi iya. bisa menggunakan LCD Iya, iya. digunakan untuk menyampaikan media pembelajaran. Betul. Oke, luar Iya. biasa sekali ya Bu Ida. Iya. Terus kira-kira apa komitmen Bu Ida terhadap rencana Ibu ini Bu? Komitmennya seperti apa? Saya berkomitmen untuk selalu mempersiapkan rencana pembelajaran dengan baik sebelum masuk kelas, yang lebih inovatif, lebih kreatif, agak kreatif ya untuk mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Nah ini pembelajaran ini akan menggunakan berbagai macam teknik ya, yang mana media belajarnya lebih banyak, dan hasil belajar siswanya juga lebih bagus sesuai dengan minatnya masing-masing gitu. Luar biasa Bu. Sebenarnya yang dilakukan Bu Ida itu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Artinya Bu Ida menggunakan media yang bermacam-macam, kemudian dengan strategi yang bermacam-macam juga, yang sebenarnya itu adalah sudah mengakomodir kebutuhan belajar murid. Mungkin ada yang suka dengan gambar, ada yang suka dengan action, ada role play, luar biasa Bu. Jadi sudah benar-benar mengakomodir kebutuhan belajar murid ya. Ya, saya doakan mudah-mudahan kedepannya nanti pembelajaran juga menjadi semakin menarik dan siswa lebih suka ataupun tertarik dengan pembelajaran bahasa Inggris seperti itu. Oke. Berikutnya kami minta komentarnya ataupun masukan dari catatan-catatan Bu Sri Haryati selaku pengamat pada kegiatan coaching hari ini. Monggo Bu Sri. Terima kasih atas waktunya Pak Mita. Saya akan memberikan pengamatan yang saya amati tadi antara coach dan coaching ya. Poin yang pertama saya akan memberikan ini bahwa melalui kegiatan coaching ini akan ditemukan sebuah solusi ya, dari permasalahan yang dihadapi dengan cara menggali potensi yang dimiliki oleh coaching. Yang kedua, ini dalam kegiatan coaching antara coach dan coachee ini adalah mitra ya, mitra yang saling mendukung antara dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Untuk poin yang ketiga, kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Mita dan sebagai coach dan Ibu Ida ini sebagai coachee sudah menerapkan alur mitra. Tirta ya? Alur tirta Pak, dalam pelaksanaannya. Ya, jadi saya ulangi sebagai alur tirta ya, dalam pelaksanaannya, yaitu mulai dari menyampaikan tujuan, terus ada identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Nah, poin yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah dalam kegiatan coaching tersebut sebenarnya Bu Ida sebagai coachee itu mampu untuk menemukan solusi atas permasalahannya ya, permasalahan yang dihadapi Bu Ida. Namun karena Bu Ida ini masih kelihatan galau dan tidak percaya diri, sehingga membutuhkan dukungan
dari Pak Miftah selaku coaching ya melalui kegiatan coaching ini. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan berdasarkan hasil pengamatan saya. Selebihnya akan saya kembalikan waktunya ke Pak Miftah. Terima kasih Bu Dwi yang sudah menyampaikan masukannya. Mudah-mudahan kegiatan coaching kali ini bisa bermanfaat. Yang sudah menyiapkan kita dan Ibu ya. Terima kasih dan sukses untuk Bu Ida ke depannya. Anak lebih suka dengan bahasa Inggris dan termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Ya, sampai ketemu kembali ya Bu ya. Kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.